Alhamdulillahil fadlil adim alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mumajjid. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ma'ad. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa khatib berwasiat kepada diri pribadi dan umum kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan ini untuk senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya iman, dengan sebaik-baiknya takwa, agar kita menjadi manusia yang selamat di dunia maupun di akhirat. Jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini khatib ingin menyampaikan salah satu kutipan dari As-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali mengenai beberapa musuh manusia. Yang pertama, musuh manusia adalah dunia. Dunia adalah kesenangan semata, kesenangan yang semu. Jangan tertipu dengan kesenangan dan kebahagiaan dunia. Banyak orang ingin meraih kebahagiaan dunia dengan segala cara ditempuh, meskipun cara tersebut dimurkai oleh Allah. Bahkan banyak yang menggunakan cara-cara yang tidak halal, tidak masuk akal sekalipun dilakukan, baik berbentuk perdukunan, kesyirikan dan lain sebagainya. Karena memang demikianlah dunia membuat setiap orang tergiur karena sifatnya yang hijau dan manis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah negeri yang amat kekal. Quran surat Ghafir ayat ke-39. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia adalah bayangan apa yang sering disebut dengan fata morgana. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dunia ini ibarat bayangan. Kejarlah dunia dan engkau takkan pernah bisa menangkapnya. Balikan badanmu darinya dan dia tak punya pilihan lain kecuali mengikutimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Quran surah Al-Qasas ayat ke-77, yang mana dalam kandungan ayat ini adalah kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal,
namun kita tidak harus melupakan kehidupan kebahagiaan kita tentang keduniaan atau kenikmatan dunia. Namun hadirin yang berbahagia, jadikanlah dunia sebagai jembatan menuju akhirat. Islam tidak menyuruh kita meninggalkan urusan dunia. Islam hanya mengatur urusan dunia kita supaya menjadi lebih baik dan menjadi jembatan kepada akhirat yang lebih baik, sebagaimana firman Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan amatlah kekal. Begitu sering urusan dunia menelantarkan kita, menelantarkan sholat kita, menelantarkan ibadah kita, padahal sholat kita, ibadah kita yang memudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Risau terhadap dunia adalah kegelapan bagi hati, sedangkan risau terhadap akhirat adalah cahaya bagi hati. Janganlah bersedih urusan dunia, karena kita hanya bertamu di atas tanahnya, kita pun akan kembali ke dalam tanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harta yang banyak, rumah yang besar, mobil yang mewah, pakaian yang mewah, benda harta berlian, emas, perak dan lain sebagainya, anak kesayangan, istri tercinta, ketika kita meninggal tak ada satupun perkara dunia yang kita bawa melainkan amal soleh, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Yang kedua, musuh manusia yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali adalah nafsu. Musuh terbesar manusia di dunia ini adalah hawa nafsu. Siapa yang mengalahkannya, dialah yang akan menang dan bahagia. Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, hawa nafsu adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya hawa nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Hawa nafsu menyuruh kita mendurhakai Allah, untuk meninggalkan sholat, untuk meninggalkan bacaan Al-Quran, enggan berpuasa, enggan berzakat, enggan bersedekah. Nafsu juga menyuruh kita kepada berbuat maksiat, seperti halnya berjudi, berzina, meminum minuman khamr, bermusuhan, saling membunuh, memfitnah, saling mendengki dan membuat kerusakan. Itu adalah efek daripada nafsu yang ada dalam diri kita. Imam Al-Ghazali mengatakan, kebahagiaan dan keselamatan terletak pada kemenangan memerangi hawa nafsu dan menahan keinginan-keinginan kita yang terlalu berlebihan, yang disebut dengan hubud dunia, terlalu mencintai kehidupan dan kenikmatan dunia. Yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung, yang paling luas di bumi ini bukanlah lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan maka kita akan menjadi penghuni neraka. Kita akan menjadi hawa dan budak nafsu. Abu Qatadah berkata, Allah menciptakan malaikat dengan akal tanpa syahwat dan menciptakan hewan dengan syahwat tanpa akal. Allah menciptakan manusia dan menjadikannya baginya akal dan syahwat. Maka barang siapa yang akalnya mengalahkan syahwatnya, maka dia bersama malaikat. Dan barang siapa yang syahwatnya mengalahkan akalnya, maka dia bagaikan hewan. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan, mereka bagaikan binatang-binatang, bahkan lebih sesat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu musuh kita yang ketiga yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali yaitu syaitan. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Setan atau syaitan ini berasal dari bahasa Arab yang asal katanya syatana, yang artinya jauh.
Sehingga syaitan berarti yang jauh daripada kebenaran, yang jauh daripada rahmat Allah, yang jauh daripada perintah Allah, yang jauh dari kata ibadah. Sesungguhnya musuh pertama bagi orang-orang yang beriman atau bahkan seluruh umat manusia adalah setan. Makhluk yang terkutuk, tujuan utamanya adalah menyesatkan keturunan anak Adam sebagaimana janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang tertingginya adalah menjadikan manusia sebagai penghuni neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukumku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka atau manusia dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur dan taat. Quran surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keinginan kita, doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Di akhirat dijauhkan daripada panasnya api neraka. Begitu banyak ujian dan musuh yang harus kita hadapi agar menjadi manusia yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya yang demikian tadi disebutkan hanya beberapa. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, kekuatan, serta senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal ghaniyyul hamid al-mubdi'ul mu'idul 'arsyil majid wa 'ala kulli syai'in syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul 'azizul hamid wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man da'a ilal islami wat tauhid. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin habibika khairil khalqi sahibil wajhil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والصلاة قائمة. الله